Assalamualaikum Bapak Had Kamlo. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Had? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu, sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Pak Had hari ini mau melakukan coaching terhadap Pak Jumadi ya Pak? Iya. Mohon izin ya Pak, nanti saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Pak Tanto dulu ya. Nah, nanti saat melakukan supervisi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Tanto. Siap. Yang pertama yaitu apakah waktu proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian di mana proses coaching nanti Pak Har dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jumadi dan Pak Jumadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi terhadap pertanyaan Bapak. Lalu yang kedua nanti prinsip coaching itu ya Pak ya, yaitu kemitraan. Jadi nanti prosesnya itu kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, sebelum melaksanakan observasi, ini ada 3 pertanyaan untuk Pak Hartanto. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Hartanto kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Begini Bu, nanti pada saat kegiatan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu. Oh iya. Kemudian saya akan mendengarkan apa yang disampaikan permasalahan oleh coaching. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan yang berbobot, yaitu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh iya. Begitu Ibu kurang lebihnya. Ya. Nanti selanjutnya waktu proses coaching nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang Pak Hartanto kembangkan? Yang mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oh gitu. Karena nanti dalam pertanyaan berbobot itu coaching dapat semakin tambah memahami permasalahan dan menggali potensi yang ada dalam permasalahan tersebut. Tentunya dengan menggunakan alur Tirta nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada coaching. Kemudian nanti coaching juga akan memaparkan pertanyaan yang saya berikan sesuai alur Tirta tersebut. Nah, dengan begitu Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti pertamanya adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan berbobot terhadap coaching. Oh gitu. Lalu indikator pencapaian yang seperti apa yang ingin Pak Hartanto kembangkan dalam proses coaching nanti, Bapak? Ya, terkait dengan indikator dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan yaitu indikatornya melalui pertanyaan yang berbobot. Nanti saya berikan pada coaching dapat menggali ide-ide baru sehingga coaching dapat menggali potensi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Kira-kira begitu. Oh, jadi lengkap ya Bapak? Iya. Jadi hari ini Pak Hartanto nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot dan coaching nanti akan termotivasi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hartanto gitu ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga bisa menggali ide-ide baru dan potensi yang dimiliki oleh coaching. Iya. Oh, mantap. Baiklah, terima kasih Bapak. Dalam sesi ini dan pada hari ini Pak Har akan melakukan coaching terhadap Pak Jumadi. Dan saya nanti yang akan mengobservasi kegiatan tersebut. Begitu ya Bapak? Ya, Ibu. Terima Pak Hartanto. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumadi. Salam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi mau ketemu hari ini saya
kira-kira Pak Jumadi ada masalah apa? Iya Pak. Kita ngomong. Sebenarnya ini masalah dalam kelas saya Pak. Iya. Karena itu sebenarnya juga jengkel ya. Karena ada beberapa siswa, saya kan mengajar di kelas 4. Ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca gitu. Jadi tingkat literasinya itu rendah gitu Pak. Itu yang menjadi permasalahan saya. Itu kenapa kok bisa timbul masalah seperti itu? Sebenarnya ada apa? Ya gini Pak, setelah saya teliti itu ternyata setelah saya identifikasi permasalahan itu terjadi, ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama itu kan anak tersebut itu kan ditinggal merantau oleh orang tuanya. Yeah. Jadi di situ, jadi di rumah itu hanya dengan mbahnya kan, ya kan, dengan mbahnya. Kemudian biasa Pak kalau orang hanya dengan mbahnya itu kan tidak diperhatikan bagaimana di pendidikan. Kemudian juga dulu kan pernah itu Pak ada COVID itu ya Pak, ada COVID itu, ada virus itu, maka jangankan berjumpa ya, kan di lockdown itu nggak boleh, maka itu juga mengakibatkan literasi yang ada di kelas saya itu menurun gitu loh Pak. Betul. Iya. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, Pak Jumadi itu sudah menghubungi walinya atau orang tuanya? Ya itu Pak, walinya sudah saya hubungi, bahwa tersebut memerlukan bimbingan yang khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut begitu Pak. Nah, sekarang dengan posisi seperti itu, Pak Jumadi tentunya punya harapan ya. Kira-kira itu skala berapa? Dari 1 sampai 10 itu yang diinginkan. Baik. Kalau bisa itu ya Pak, kalau bisa itu skala itu ya maksimal kan 10. Betul ya. Tetapi kalau kita mengasihkan nilai pada murid saya itu kan sekarang kan baru 5 Pak. Jadi saya itu ingin meningkatkannya itu ya tidak banyak-banyak, minimal kan 7 sampai 8 itu Pak. Ada peningkatannya. Ya tentunya dari 5 ke 8 pastinya kan bisa ada peningkatan gitu ya. Ya ada peningkatan walaupun tidak full. Tidak harus full. Dengan adanya masalah dan tujuan masalah yang ada di Pak Jumadi tadi, kemudian tentunya Pak Jumadi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira Pak Jumadi ada hambatan tidak tentang masalah tersebut untuk mencapai tujuan dan harapan? Iya. Gini Pak, karena di sekolah itu kan selain mengajar itu kan kita juga mempunyai pekerjaan yang lain Pak. Seperti saya itu kan diberi tugas oleh kepala sekolah sebagai bendahara BOS. Selain itu juga operator sekolah dan juga pengurus barang. Nah itu kemudian kalau ada pekerjaan semacam itu kan sifatnya itu kan tiba-tiba selesai. Otomatis saya dalam melaksanakan belajar terhadap siswa itu kan ya kurang gitu Pak. Karena itu juga harus diselesaikan juga kan. Memang untuk penyelesaian tugas sampingan ya. Iya. Tentunya Pak Jumadi tentunya kan punya harapan juga. Kira-kira strateginya apa yang Pak Jumadi ingin lakukan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut? Ya itu Pak, itu sebenarnya juga menjadi suatu permasalahan Pak. Tapi mungkin begini Pak, untuk menyelesaikan permasalahan saya itu, saya itu akan yang penting itu kolaborasi gitu ya. Saya juga memberitahu kepada siapa itu wali-wali dari anak tersebut, juga menurut saya itu akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan 2. Kenapa? Karena guru kelas 1 dan 2 itu kan mereka kan mempunyai apa ya, trik khusus bagaimana anak itu akan cepat membaca kan, mungkin semacam itu. Kemudian dengan orang tua juga kita berkoordinasi supaya
wali itu tidak cuma kita beri dulu penjelasan bahwa anak tersebut pulang terlambat, iya betul, pulang terlambat karena akan adanya les privat semacam ini. Oh gitu. Baik, dengan adanya komitmen tersebut, Pak Jumadi ingin melakukan kerjasama ya tadi, kerjasama kolaborasi dengan wali guru kelas dan wali guru kelas yang lain dengan wali juga ya. Terus kira-kira nanti siapa saja yang akan dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Jumadi? Kira-kira siapa saja yang ingin dilibatkan? Ya dilibatkan ya tadi Pak, seperti yang pertama itu ya orang wali siswa, kemudian kita minta kepada kepala sekolah juga, kemudian juga rekan-rekan sejawat, terutama guru kelas 1 dan kelas 2 itu Pak, itu yang akan terlibat dalam penyelesaian masalah saya. Baik Pak Jumadi, dengan masalah yang tadi Pak Jumadi tadi sudah menyampaikan pada saya pada siang ini coaching. Pak Jumadi sudah menyampaikan masalah yang dialami, juga sudah menemukan solusi. Iya Pak. Dengan begitu kemudian siapa yang akan diajak berkolaborasi untuk penyelesaian, serta Pak Jumadi juga sudah berkomitmen untuk mencapai tujuan dan harapan dengan strategi yang Pak Jumadi lakukan tadi. Mudah-mudahan semua ini dapat tercapai dengan baik dan sesuai harapan Pak Jumadi tentunya. Iya Pak, doakan semoga apa yang saya rencanakan dapat berjalan dengan lancar, kemudian siswa saya atau anak didik saya itu bisa membaca seperti teman-temannya itu Pak. Gitu Pak. Kiranya untuk coaching hari ini cukup itu saja Pak. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi jika mungkin Pak ada masalah yang lain. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Hartanto telah melakukan coaching terhadap saya. Setelah kita melaksanakan dialog pada pagi hari ini, saya merasa lega. Ya, saya juga merasa merasa lega, merasa senang dapat menyelesaikan permasalahan saya itu, walaupun itu timbul dari diri saya sendiri. Ya, sama-sama Pak Jumadi. Jadi intinya Pak Jumadi sudah merasa lega dan bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusinya. Ya, saya sangat berterima kasih pada Pak Tanto yang telah memberikan jalan supaya permasalahan saya itu dapat teratasi gitu Pak. Dan saya juga jangan segan-segan Pak Du itu sering ngobrol gitu, jadi kan ada terima kasih dapat memberikan solusi yang baik. Pertemuan hari ini cukup sekian saja. Lain waktu bisa sambung lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Hartanto. Waalaikumsalam Bu Bibi. Alhamdulillah ya Pak, tadi Pak Hartanto sudah melakukan coaching terhadap Pak Jumadi ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi coaching bersama Pak Jumadi sudah berjalan lancar. Nah, sebelum penutupan ini Pak Hartanto, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi atau supervisi ya Pak Hartanto. Ya. Dan yang pertama, apa saja yang sudah tadi dilakukan saat melakukan coaching terhadap indikator pencapaian yang diingin Pak Hartanto tadi? Baik Ibu, terkait dengan coaching ini saya sudah melakukan
dengan menggunakan alur virtual, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah dari Pak Jumadi tadi, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi Pak Jumadi juga tentunya penuh dengan tanggung jawab, sehingga alur tersebut sudah bisa terjadi untuk menentukan permasalahan dan menemukan solusi. Gitu. Oke Pak Hartanto, menurut saya tadi juga sebagai observer, tadi proses coaching Pak Hartanto dan Pak Jumadi tadi sudah berjalan dengan baik dan luar biasa nih Pak. Ya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Pak Hartanto juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jumadi, sehingga bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses alur cerita itu sendiri, sehingga nantinya itu saya dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi ke depan. Tentunya begitu. Luar biasa Pak Hartanto, semoga nanti ke depannya kita melakukan coaching yang lebih baik lagi. Dan ini pertanyaan terakhir ya Bapak, sebelum kita tutup, apa yang Pak Hartanto dapatkan dari proses coaching hari ini? Baik Ibu, untuk proses coaching hari ini itu saya gimana ya? Ternyata masih banyak yang perlu saya kembangkan terkait dengan coaching, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot, kemudian jawaban dari coaching tersebut. Kemudian dalam proses coaching, insya Allah lain waktu akan bisa lebih baik lagi. Oke. Siap Pak Hartanto. Demikian observasi kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua nih Bapak. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjut.